Shalom Sobat SDMC yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Emil dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari ini 21 Agustus 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26. Dengan perikop orang muda yang kaya raya. Sobat STMJ yang terkasih, dalam perikop ini digambarkan bahwa ada seorang muda yang kaya raya dan menjumpai Tuhan Yesus. Dia menanyakan syarat-syarat untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Dan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia harus melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu dijabarkan dengan tidak boleh atau jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. 10 perintah Allah. Dan ternyata anak muda ini sudah melakukan semuanya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus meminta dia untuk menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka dia sangat sedih lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Sobat STMJ yang terkasih, di dalam perikop ini saya sangat terkesan dengan ayat 21, dan ayat ini sungguh membuat saya menyadari betapa semuanya tidaklah sempurna kecuali hanya meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Demikian di ayat ke-21 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Pada kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, bahwa saya hanya mengejar uang saja. Di dalam pikiran saya, uang adalah segala-galanya. Saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa membeli ini, saya bisa membeli itu, sehingga fokus kehidupan saya hanya mencari uang. Dan saya melupakan hal-hal yang lebih penting lagi. Kehidupan rohani saya kering. Saya malas untuk berdoa, saya malas untuk ke gereja, dan bahkan setiap hari Minggu saya masih usaha untuk berangkat untuk berjualan. Pada ayat ini sungguh mengingatkan saya bahwa hidup saya harus betul-betul menyerahkan kehidupan saya seutuhnya, semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan saya, sehingga apapun yang saya lakukan harus berfokus pada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya diingatkan oleh Tuhan dengan bangkrutnya usaha saya. Saya mengalami kebangkrutan, dan akhirnya saya menyadari bahwa hidup saya selama ini adalah keliru, karena fokus hidup saya hanya mencari harta dunia saja. Saya mengesampingkan atau menomorduakan Tuhan. Tuhan mendidik saya, Tuhan mengingatkan saya dengan caranya.
sehingga kemudian saya tarik kembali oleh Tuhan, ingatkan dan disadarkan bahwa hidup saya harus berubah dan saya harus mengikuti Tuhan Yesus. Saya harus melayani Dia, melayani sesama dengan berbagai kegiatan yang bisa saya lakukan. Saya ingin selalu melayani Tuhan Yesus. Saat sekarang ini saya sudah mulai kembali melayani Tuhan dengan menjadi lektor, dengan menjadi prodiakon. Dan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menarik saya, membawa saya ke jalan yang benar, sehingga sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Sobat SPMB yang terkasih. Berkah saya.